harus memang dikuasai ya. Nah kalau untuk keluhan kemarin sudah saya berikan rambu-rambu untuk simptomatologinya apa saja yang penting ditanyakan. Tetapi nanti teknik bertanyanya itu berkembang sesuai pengalaman. Tadinya mungkin kelihatan nih kalau masih baru, nanti udah lulus masuk koas fase pertama itu analisisnya kaku banget, sesuai textbook banget gitu. Tapi kalau sudah jalan setengah berapa stase, terus udah masuk stase berikutnya tinggal 3 atau 4 fase itu dia udah kayak dokter gitu deh, sudah lanyah sama pasien lebih luas, itu kelihatan beda sekali. Makanya ini perlu dilatih, tapi harus tahu teorinya dulu ya. Misalnya ini kan ada sesak, berapa lama, posisi ya, batuk juga sama, dahak. Ini nanti kalian baca dari manualnya. Yang manualnya ini kira-kira rambu-rambunya ke arah mana ya. Terus hemotesis seperti apa, itu kayak yang kemarin ya, mengi seperti apa, anatominya seperti apa ya. Ini saya skip ya, yang untuk keluhan belajar sendiri dulu ya. Nanti pas promosi kita ini. Terus sekarang pemeriksaan fisik, orang stetoskop ini dulu besok. Kita mau auskultasi pakai apa? Oh, mau stetoskop? Nah, kita mau PF-nya pakai apa? Pinjem nggak? Nah, salah satu aja ambil ya. Nanti PF kalau ini siapa ya? Jadi kalau mau PF itu harus ada stetoskop, kalau PF bisa ya. Jadi ini alat dan bahannya adalah stetoskop. Ya, satu aja alat bahannya stetoskop aja. Terus pasien diminta untuk melepaskan pakaian bagian atas ya. Terus suruh duduk atau tiduran tergantung dari posisi pemeriksa atau kondisi pasiennya. Kadang ada pasien yang sudah memang nggak bisa duduk, ya udah posisinya duduk. Atau kalau pasien respim biasanya sesek deh, kalau suruh tidur dia sesek, jadi dia harus duduk setengah duduk seperti itu. Atau dia nyaman di posisi tertentu, miring atau apa ya, kamu menyesuaikan untuk posisi pemeriksaannya. Tetapi karena ini skill lab, biasa kondisi pasiennya kita buat ideal ya. Posisi pemeriksa di sebelah kanan pasiennya, untuk pemeriksaan anterior biasanya posisinya supine ya, berbaring. Untuk posterior biasanya pasiennya disuruh duduk ya. Kalau pasien nggak bisa duduk gimana dong, ya suruh aja miring ya. Miring kita bisa periksa punggungnya dari sisi kanan ya. Jadi jangan bingung, karena dulu ada ujian bedside teaching di Bangsal, koasnya masih baru ya. Dia PF nih anteriornya aman lancar, dia nggak bisa bangun, terus dia nggak ngerjakan nih yang posterior. Loh, kok nggak dikerjakan kenapa deh? Nilainya kan jelek, akhirnya nggak lulus kan, karena pasiennya nggak bisa duduk dong. Nah padahal kalau bisa duduk kalian bisa melakukan manuver ke pasien, entah itu dipegangin untuk duduk atau disuruh berguling, ya istilahnya miring ke kaki ya. Ada? Oke. Nanti cuma pakai terima kasih. Ya ini untuk stetoskop, semua sudah pernah pakainya? Berapa kalian sudah pakai ini? Satu dong. Ya, satu. Makanya di mana? Sudah cukup ya. Kadang ada yang kembali soalnya. Jadi arahnya ke depan ya. Kalau saya suka begini, karena grogi ya. Jadi ini arahnya yang ke atas ini adalah ke depan, kemudian nanti dibuka, didengerin dulu ya. Nah ini untuk periksa bagian hemitoraks ya. Yang ini biasanya bel ini untuk suara-suara yang lebih dalam, biasanya ke bunyi jantung ya. Tapi ini nggak ada belnya ya. Jadi cuma yang depan aja ya. Kalau yang punya stetoskop jantung itu ada 2, membrannya 2. Jadi nanti dua-duanya bisa untuk mendengarkan. Yang mana bising jantung, ini untuk paru.
ada anterior dan posterior. Ya, kita review ya, mungkin dulu sudah pernah ya. Yang anterior bisa dilihat dari mulai dari bagian lehernya dulu, lehernya meningkat atau tidak. Terus ada penetrasi atau tidak ya. Terus otot-otot bantu nafas. Kalau pasiennya sesak tuh kelihatan deh di bagian sini. Ini ada cekungan ya di suprasternal ya. Suprasternalnya kelihatan, dia cekung ada retraksi di situ kalau pasiennya sesak pegang-pegang. Nah itu tuh biasanya belum diperiksa sudah tahu ini pasiennya sesak ya, dari situ. Atau di sini ada penggunaan otot bantu nafas, ini nggak ada ya, nggak ada, pas sehat, kondisinya sehat, pasiennya stabil, biasanya kita suruh berbaring. Coba berbaring dulu. Sebelumnya sudah. Nah ini ya, boleh diangkat kaosnya, aman ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita lihat inspeksi. Kamu sambil belajar ya, nggak apa-apa. Inspeksi, ya, itu ada yang statis, ada yang dinamis. Kalau statis biasanya pasien pada kondisinya tahan nafas ya, diem, gitu, belum suruh bernafas. Tapi pasien itu otomatis loh deh. Pasien akan selalu otomatis tahan nafas ketika diperiksa. Sampai kamu bilang tarik nafas, itu rata-rata mereka gitu, ya. Jadi tahan pada saat pasien tidak bernafas atau tahan nafas itu kita bisa lihat nih. Ada jejas atau tidak, penetrasi atau tidak, ya. Kemudian ada benjolan atau tidak, ada tumor dinding dada atau tumor mame, ya. Kalian bisa lihat semuanya. Jadi nggak cuma fokus ke parunya, tetapi apa yang ada di regiotorak itu bisa kalian lihat di situ. Nah kemudian pasti kita suruh bernafas ya, Pak bernafas biasa ya. Nah biasanya nafasnya nggak mungkin biasa, karena disuruh, ya. Jadi nafasnya ya nafas karena disuruh itu tadi. Kadang cuma sekali doang. Dah, gitu ya. Nanti dia akan tahan nafas lagi. Kamu bilang, Pak nafasnya kayak biasa aja Pak. Gitu. Nanti baru dia akan melakukan pernapasan biasa. Gitu. Nah pada saat pernapasan biasa kalian bisa cek pengembangan dinding dadanya seperti apa. Kalau saya sih lebih nyaman dari belakang sini. Soalnya kalau dari depan gini kan pasien risih. Kan kadang ada di kelas tuh atau mahasiswa ya dia begini. Nah, kadang pasiennya tuh nengok, ngapain sih dok di situ gitu loh ya. Dia nengok otomatis. Jadi simba-simba atau pakde-pakde itu dia itu dokternya ngapain di situ. Nah, tapi kalau di belakang ini pasiennya nggak tahu. Nah, tengok aja sedikit. Nah, pasiennya bernafas kita tahu ketinggiannya seberapa. Apakah sama hemitorak kanan dan kiri atau berbeda? Kalau dia berbeda, otomatis kita harus memberikan atensi yang cukup pada daerah yang tertinggal tadi, ya. Itu yang pengembangan dinamis. Ya. Terus nanti pada saat lapasnya juga ditambahkan dari situ ya. Nah dari inspeksi bisa semua, gampang ya. Kemudian habis inspeksi apa? Palpasi. Palpasi pertama diapain dulu? Dipastikan kalau pasiennya nyeri atau tidak ya. Harusnya kita harus cuci tangan. Ini adalah poin yang sangat sering terlewat dan bisa membuat tidak lulus ya. Jadi PF harus cuci tangan dulu, nama apa, kemudian kita palpasi. Palpasi usahakan menggunakan seluruh daerah ya. Tangan ya, kita tanyakan, maaf ya, tak periksa ya, ada nyeri? Nggak ada. Oke, kita raba semua daerah ya, ada nyeri atau tidak. Kemudian habis itu setelah menanyakan nyeri atau tidak, kita lakukan fremitus taktil. Fremitus taktil menggunakan seluruh telapak tangan. Kenapa? Karena areanya lebih banyak. Kadang masih ada yang pakai yang begini kan boleh sih, tapi ceknya dikit-dikit. Banyak ya. Jadi dari sini turunnya dikit-dikit. Gak bisa kamu dari sini terus ke sini kan banyak yang kelewat. Kalau pakai seluruh telapak tangan ini nanti akan lebih representatif. Suruh pasiennya ngomong, terserah ngomong apa. Saya biasanya suruh ngomong angka ya. 77 atau 55 atau apa ya. Coba bilang 77. Oke, lagi? Oke, lagi? Nah, berapa titik itu rata-rata kalau idealnya adalah 3 ya. 1, 2, 3. Bisa kebayang ya. Nah, tetapi tergantung. Ini yang mungil siapa? Nih, siapa nih namanya? Anin ini kecil. Nah, ini kecil kan. Dia periksa si Mas Ahmad ya. Nah, Mas Ahmad ini Anin nggak mungkin 3. Dia mesti lebih. 1, 2, 3, 4. Mungkin dia butuh 4 kali meletakkan tangan baru bisa, karena semuanya kita ibaratkan semua dari bagian parenkim baru kita bisa meraba. Ya, yang normal adalah simetris kanan dan kiri terhantarkan dengan baik. Ya. Kemudian
Kemudian setelah remitus taktil, kita bisa periksa apa? Pengembangan Dinding dinding dada. dada. Caranya gimana? Ya, diletakkan di apa nih? Sub void ya, bawahnya ya. Suruh tarik nafas. Buang Pak. Lagi. Buang. Nah, jadi tangannya itu jangan begini. Kalau begini kan nggak akan sampai bawah, tapi agak disebar. Nah, nanti kerasa pengembangannya dari bawah ada apa enggak ya. Kalau dia begini cuma atasnya dulu. Dari bawah. Nanti kerasa pengembangannya seperti itu ya. Tuh, ya. Ini yang pengembangan dari dada. Palpasi selesai atau ada yang kurang? Sudah semua ya untuk palpasi ya. Kemudian perkusi. Nah, jadi kalau inspeksi, palpasi, terus perkusi ya. Perkusi bisa 7 sampai 8 titik. Ya, tergantung ya kebutuhan. Tapi memang kita haruskan dari bagian yang paling atas. Nah, ini agak susah. Harusnya dari sini. Nah, dari sini. Dari atas clavicular ini udah kita perkusi nih. Nah, kenapa harus diperkusi? Itu masih ada apex di atas ini, ya. Boleh, ya, ada masuk angin enggak? Enggak ya? Yuk, sini nih gini ya. Orang kuat. Ya, oh kuat. Oh ya. Militer tadi enggak ya? Saya orang militer. Tapi sudah cocok ya dia ini ya. Cocok sekali dok. Nah, dari clavicularnya. Iya, itu harus diperkusi kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya sudah langsung bawahnya. Begitu juga dengan auskultasi, itu juga kamu harus dengerin di sini. Iya, kamu dengerin. Jadi kalau pneumotorak itu malah di atas ini kedengeran pakai ini ya. Kan di atas kok udara itu nggak ada udara di bawah, kecuali dia pneumotorak yang terpopulasi ya. Jadi kita dengarkan. Boleh berat sambil berdiri buat Boleh, tapi nanti temennya ketutupan nggak? Agak maju aja. Mungkin ya boleh boleh. Yang penting semua kelihatan ya, jangan tutupin. Ini dia ininya tebel ya, ototnya jadi nggak terlalu bunyi. Jadi yang bunyi itu mungkin ya agak kurus jadi ya, agak kurus. Mungkin Mas Sandy, Mas Sandy itu ideal, pemanis ideal. next time sana. Jadi ini untuk perkusi ya, dari sini kanan kiri kita bandingkan semua ya. Kita raba SIC-nya ya, cari SIC-nya, terus yang samping ya, semua dibandingkan kanan dan kiri. Boleh pakai jari tengah, boleh pakai jari telunjuk, tapi jangan 3 jari ini, sakit deh ya. Kadang ada yang, saya pernah tuh waktu uji OC itu, karena dia takut mungkin nggak kedengeran ya, jadi dia bikin itu nyeri loh ya, jangan ya. Jadi belajar pakai 1 jari ya. Nah, makanya kukunya harus pendek, nggak boleh kalau kukunya panjang besok potong dulu ya, kalau nggak nanti nyeri sendiri. Nah, perkusi sudah. Selain itu kita bisa menentukan apa dari perkusi: batas jantung, batas hepar, batas lien ya. Walaupun itu ya agak susah ya, tergantung dari pasiennya sendiri ya. Jadi ketika pasien tersebut kita curigai hepatomegali misalnya, kita akan lakukan perkusi nih dari atas. Bunyinya apa? Sonor. Nah, ini kan suaranya udah beda ya. Ini nggak terlalu kedengaran, dia tebel. Ya. Nah, di sini sudah mulai ada suara peka di situ, peka hepar ya. Peka heparnya ditandain di situ ya. Nanti batasnya ke bawah, bawahnya timpani ya. Begitu juga dengan kardio jantung itu kita ada dari atas sampai batas atas jantung, dari medial itu artinya di tepi kanan sternumnya, mulai dari mungkin dari kan ini SC2 ya, mana SC2, nah ini SC2, nanti dari SC3 atau 4. Nah di sini kamu perkusi nih ke arah sini untuk menentukan adanya perubahan suara dari sonor ke redup. Kalau jantungnya masih normal sih biasanya susah deh, nggak kedengeran karena dia letaknya di belakang sternum. Tapi kalau misalnya jantungnya melebar ke arah sini, di sini pun sudah redup ya, seperti itu ya. Kemudian kalau ada pergeseran aksis jantung, bisa jadi di sini sudah bergeser. Di sini ada sonornya, dia geser ke arah kiri ya, itu ada. Kita perkusi yang lateral, kita dari arah mid clavicular, mid axilla, mid axilla kita perkusi ke arah medial ya. Kalau jantungnya normal ada perbedaan
sonor ke redup. Tetapi kalau jantungnya melebar, ya udah tuh redup semua. Ya, jadi jangan berantem sama temennya, misalnya pemeriksaan fisiknya, kok saya nggak nemu nih batas jantung kirinya. Ya memang dia batas jantung kirinya sudah full, mentok, otomatis kamu nggak bakal nemu dari perkusi karena dia redup semua ya. Nah itu yang bawah juga sama ya. Kemudian kalau dari pneumotorak biasanya kan sonor-sonor ya, hipersonor. Pada saat pasien posisi tidur, biasanya pneumotorak itu dia akan ngumpul di bagian paru yang atas. Atasnya bukan lagi di sini ya dek, atasnya jadi pindah. Bayang ya, parunya di sini, jadi atasnya adalah di bagian sini. Jadi kamu bisa perkusi yang area mungkin SIC 3 sampai 5 kanan dan kiri ini kamu bandingkan. Tapi kalau pasiennya posisinya duduk, berarti dia posisinya adalah perkusi yang atas. Ya, bisa kebayang ya kalau duduk posisinya yang atas. Kalau efusi gimana dong? Kalau efusi kalau tidur gini efusinya di mana? Di bawah. Ketemu nggak kira-kira dia setinggi SIC berapa? Enggak ya, karena dia posisinya akan melebar. Kecuali efusi pleura yang sudah organisasi. Kalau masif ketemunya apa dek? Redup semua, nggak kedengaran apa-apa ya. Kebayang ya. Sekarang coba posisi duduk dulu. Karena untuk menangkan efusi lebih enak posisi duduk. Nah, ketika periksa pasien ya, ketika kita periksa pasien dengan efusi, biasanya kita berikan instruksi kepada pasiennya untuk manuver tangannya. Tangannya lemes ya, lemes aja. Begini. Terus kita angkat. Sorry. Nah, memang harus begini deh ya, harus begini ya. Jadi memang harus begitu nanti ya, usahakan atau begini. Ya, nah begitu betul. Jadi untuk memeriksa pasien efusi tangannya harus dinaikkan. Nah kemudian nanti baru kita perkusi. Ya, perkusinya di mana dok? Biasanya kalau saya ambil di linea axillaris anterior atau mid clavicula, ya. Atau kalau mau ambil lagi nanti di posterior, yang posterior nanti ya, yang anterior dulu. Kalian perkusi dari atas sampai bawah. Kalau kayak gini bisa kedengeran deh batasnya sampai mana. Jadi perkusi si curiga efusi itu bukan kanan kiri langsung. Itu tadi dari pertama ya mungkin kalian screening, oh yang redup sebelah kiri nih, sebelah kanan nih. Terus kalian akan meneruskan. Ya, tadi kan sudah ketemu yang kanan kiri. Oh, redupnya sebelah kanan. Saya lanjutkan. Berarti selesai tadi, saya lanjutkan dari atas ke bawah untuk tahu ketinggiannya. Berarti kamu kalau lapor sama dokter besok saya jaga di IGD sebagai GP atau misalnya masih koas atau internship, dokter saya ada pasien suspek efusi pleura dengan ketinggian sekitar SIC 4 atau SIC 3. Dokternya masih kaget. Dokternya pinter sih di depan. Soalnya saya nggak pernah dapat laporan kayak gitu ya. Jadi kalau bisa kamu laporannya kayak gitu ya. Jadi kalau tanya masih efusi dok. Nah ya efusi itu sepiro ya. Kalau efusinya masif kan saya harus segera datang. Kalau cuma sedikit ya besok aja gitu loh. Maksudnya kalau kamu bisa melaporkan kira-kira setinggi SIC berapa, saya bisa prediksi nih kira-kira tindakannya mau apa habis ini ya, seperti itu. Jadi yang tadi untuk perkusi seperti itu ya. Nah ini saya bahas yang posterior sekalian ya, sama ya deh ya. Kalau tadi inspeksinya mungkin sama, palpasi juga, perkusi juga sama ya. Kanan kiri dulu untuk menentukan ada kelainan atau tidak. Kalau misalnya nggak ada kelainan ya sudah lanjut ke auskultasi. Tapi kalau misalnya ada kelainan, kalian tentukan dulu kanan atau kiri. Kalau curiga tadi kok ada redup ya dok di bagian bawah, teruskan lagi dek. Kenapa dok kok milihnya kok linea axillaris anterior atau posterior? Karena saya nusuknya di situ dek nanti. Ya, saya nusuknya tuh untuk fungsinya misalnya gini ya, sorry ya. Ini misalnya sonor, kemudian di SIC sini, ini berarti berapa ya? Mungkin sekitar hampir 10 ya, belakang kan? Hampir 10 ya, 9 ke 10 ya di sini. Oh, di sini nih sudah terdengar adanya redup. Nah, saya cek lagi atasnya. Atasnya udah redup juga. Atasnya lagi sonor. Nah, berarti ada 3 titik kan, Dek? Sonor, redup, dan redup. Saya nusuknya sebelah mana kira-kira? Antara sonor dan redup di yang tengah berarti. Setuju semua? Kenapa, Dek? Karena kalau nyedot kan nanti cairannya turun ke bawah. Berarti kalau misalnya yang di atas kan yang bawah nggak kesedot. Oke, berarti ambilnya yang di bawah. Oke. Ada lagi pendapat lain? Mau yang bawah apa yang tengah? Atau yang atas? Nambahin kerjaan kalau yang atas. Karena jadi pneumotorak biasanya. Tadinya mau fungsi aja jadi BSD kita. Ya. Nah, jadi kita pilih nih kalau yang atas. Kamu sudah nyimak ya? Yang atas ini udara.
Yang ini peralihan udara dengan air. Yang ini air. Pilih yang bawah. Ya, pertama karena tadi cairan letaknya lebih ke bawah. Kedua, di peralihan udara dan air masih ada beresiko terjadi pneumotoraks. Jadi ambillah satu SIC di bawah dari perubahan suara dari sonor ke redup ya. Apakah boleh dok selesai perkusi langsung saya tusuk? Nggak boleh. Dengarkan dulu dengan auskultasi ya. Jadi kalau efusi pleura curiga itu nggak boleh kalian periksanya cuma kanan kiri ya, harus ada dari tepi-tepi ini diperiksa. Bisa tepi posterior, bisa di tepi anterior, bisa ditangkap semua, paham ya? Nah kemudian auskultasi. Nah auskultasi kita masukkan, pastikan dulu bunyi ya. Sama dek, posisinya juga dari atas. Parunya kan ingat ya, gambar paru kan bentuknya gini ya. Nah, jangan dari sini, dari atas. Suruh pasien mendengarkan. Suruh tarik nafas ya, tarik nafas, buang. Lagi pak. Oke. Terus turun lagi. Oke. Lagi. Tarik nafas lagi. Oke, lagi. Lagi. Oke. Terus ya, tepi. Lagi, tarik nafas. Terus bawahnya. Lagi. Ya, pakai stetoskop ini jam terbang ya, Dek. Ada yang dokter baru nempel udah tahu sakitnya apa tuh ada ya. Tapi kalau kita maksudnya masih belajar ya, semua orang itu masih belajar ya, harus dengerin satu siklus respirasi dari tarik nafas sampai buang nafas sampai habis baru pindah. Jangan lupa pasiennya dibilangin suruh nafas. Biasanya begitu nempel stetoskop pasiennya tahan nafas ya, itu otomatis refleks. Kamu pun juga gitu mesti kalau diperiksa ya ke dokter, diperiksa dokternya stetoskopnya dingin, ditempel kamu tahan nafas ya, nggak dengar apa-apa. Nah kalau ketemu efusi gimana dok? Sama dengan perkusi tadi ya, ambil linea-linea yang kira-kira untuk mengambil cairan ya. Nanti kita dengarkan dari atas, tarik nafas pak. Oke, terus turun lagi, tarik nafas, buang nafas. Intinya satu siklus respirasi. Kita dengarkan berarti ada penurunan suara apa? Apa yang kamu dengar dari suara parenkimal itu? Vesikuler. Suara vesikuler. Nah dia terjadi penurunan suara vesikuler. Di sini misalnya masih kedengeran wus. Di sini kok diem ya. Saya tandai ya di sini. Coba di atasnya. Oh ini masih ada. Ini sudah mulai nggak ada. Ini nggak ada. Jadi titik yang aman di sini tadi. Udah boleh nusuk dok? Belum. Sabar ya. Tadi baru perkusi sama auskultasi untuk tahu suara dasar vesikuler. Yang ketiga kita harus periksa suara transmisi. Apa? Menggunakan apa tadi? Kalau efusi pakainya. Nah, ini belum baca. Jadi syaratnya ikut sekilas tuh baca dulu. Saya lupa ingat ya kemarin. Saya marahin soalnya. Ya, besok dibaca dulu ya. Jadi kalau mau periksa egofoni, efusi pleura kita pakainya egofoni. Caranya gimana? Ingat nggak? Ada suruh ngomong Suruh ngomong nanti dengernya tapi itu biasanya susah deh kalau ke A tuh lebih gampang tuh I, nanti kamu dengernya E. Kalau E sama A itu mirip deh soalnya. Suaranya mirip, kadang bergema echoing ininya tuh aduh ini beneran masalah. Biasanya pasti saya suruh I yang bener-bener I yang apa ya giginya sampai jejer-jejer gitu loh. I yang bener-bener I, tidak ada E-nya, nanti kita dengerin bisa berubah. Nah, kita bilang sama pasiennya karena tadi sudah tahu kira-kira perubahannya di sini, nggak usah I-nya dari atas. Ya, kasih aja 2 atau 3 SIC di atasnya. Pak bilang iya. I. Oke, lagi Pak. Oke, lagi. Oke, lagi. Oh, sini nih berubah. Coba di bawahnya. Nah, tadi di sini aja nanti aku nusuknya. Udah boleh nusuk? Boleh. Dia udah boleh nusuk. Ya, udah boleh nusuk nggak apa-apa karena sudah kemungkinan ada cairan pleura di situ. Tusuknya langsung pakai yang gede dok, chest tube ya ojo, pakai spet dulu yang kecil. Kita pastikan benar-benar cairan atau bukan. Kalau nanti tarikan berat atau apa ya nanti baru kita USG atau apa ya gitu. Itu untuk yang nggak punya data ronsen. Kalau udah punya data ronsen enak deh kelihatan ya. Tapi data ronsen pun kan penunjang ya, pemeriksaan fisik otomatis tetap lebih ya. Jadi yang efusi bisa semua ya. Egofoni jadi buat apa? Buat periksa apa tadi? Transmisi untuk menilai adanya
efusi pleura atau tidak. Nggak boleh salah ya. Jadi kalau koas katanya ini efusi egofonik CC. Tias misalnya Tias baju CC gimana Tias, egofonik buat apa, jangan kamu jawab masa paru ya. Nah, jadi untuk menilai adanya cairan ya, bisa hemotorak, bisa miotorak ya, bentuk apa nanah ya, atau mungkin hidrotorak yang lain bentuknya bening seperti apa ya, nanti sesuai dengan itu yang egofoni. Kalau bronkofoni buat apa, tahu nggak? Bronkofoni itu suara transmisi juga, itu juga sering kita pakai bronkofoni untuk menilai adanya ini tadi tutorial nggak? Tutorial kan ada tuh bronkofoni, tutorialnya sama tuh kamu tadi kelompokku membahas tuh, saya dengar. Kalau saya salah dengar tadi dia bahas bronkofoni pada pasien pneumonia. Nah, tutorialnya ditambahin dia berarti ya. Jadi pada pasien pneumonia terjadi ada apa di parenkim-parunya terjadi apa? Cairan eksudat di alveolus. Terus di jaringan parenkimnya dia mengalami apa? Fibrosis? Apa namanya? Apa yo? Nah, tutorial tuh penting loh sebenarnya, karena kasusnya dipilihin yang penting gitu loh. Apa namanya apa? Konsolidasi, betul. Jadi ada konsolidasi. Ketika ada konsolidasi kita bisa periksa bronkofoninya. Misalnya ada pasien pneumonia, infiltratnya konsolidasinya di sebelah kanan. Ya kayak gambarnya pasienmu tutorial lah. Kan sebelah kanan ya, nyeplok gitu ya. Nah, kamu lihat dari fotonya, oh segitu. Tak dengerin bener lah, kalau enggak kamu belum dapat fotonya lah. Kamu dengerin dari atas bronkofoni. Biasanya pasiennya suruh ngapain? 99. Pak, 99 Pak. 99. Oke, lagi. 99. Nah, di daerah sini kan dia ada konsolidasi. Suaranya akan lebih keras ya, jelas. Oke, jadi dibandingkan reginya, oh sini lebih keras. Kemungkinan konsolidasinya sebelah sini. Aku foto foto keluar itu. Gitu ya. Itu kemungkinan ada konsolidasi atau pemadatan dari jaringan parenkim. Tetapi beda dengan tumor ya, Dek. Kalau tumor karena dia jaringan selain parenkim, benda asing kan, kalau tumor itu otomatis suara bronkofoni bisa nggak kita cek di situ? Agak sulit ya, dia tidak akan meningkat, dia malah suaranya menurun. Atau pada efusi kan ketutupan ya, parenkimnya jauh, jadi dia malah tertutup. Ya itu untuk egofoni dan bronkofoni. Nanti ada beberapa ya, dibaca ya transmisinya apa aja. Kemudian kalau posterior ada juga peranjakan diafragma. Harus dikerjakan kah dok? Harus. Diafragma itu otot untuk ekspirasi dan inspirasi, dua-duanya kan diafragma itu membantu kan ya. Jadi kita harus periksa. Nah, idealnya kanan dan kiri dek ya untuk diafragma itu ya. Kamu aduk sana aja deh biar bisa masuk semua. Nah, kasihan dia tapi ya. Sebenarnya mestinya orang lebih aman ya. Oke, ada videonya. Oke. Jadi kalau peranjakan diafragma kita akan perkusi nih di linea mid clavicula kiri atau kanan. Terserah kamu yang mana. Bagusnya dua-duanya, kanan dan kiri, karena bisa jadi berbeda ya. Kita kanan dulu. Kalau kanan kita harapannya ini kan scapula ya, pasti redup ya kan. Kita cari yang kira-kira sonor. Nah, ini sudah redup ya di sini. Ini pasien kondisi tahan napas ya kamu ya. Yeah. Nah, sekarang suruh tarik napas dalam terus tahan. Tarik napas dalam, tahan. Jadi sonor lagi. Ini soalnya probandusnya kamu nggak terlalu kedengeran ya. Jadi dia akan berubah sekali dek. Kalau nanti dapatnya pasien paru kurus-kurus semua dek. Jadi nggak ada ototnya. Kamu bukan berlemak tapi berotot ya. Jadi tulang sama kulit doang ya rata-rata. Pasien TBC dek kamu gini tuh udah kedengeran kayak kentongan dek. Tong gitu. Nah nanti ada perubahan antara suara sonor ke suara redup. Kamu tandain. Yang biasa, ketika pasiennya disuruh inspirasi dalam, tahan, dia akan menjadi sonor lagi, kamu tandain di bawahnya, ya seperti itu. Tidak boleh keliru ya, tujuannya kiri. Perkusi lagi, pasien biasa aja. Terus suruh tarik napas dalam dan tahan. Jangan lupa suruh nahan. Kalau dia buang napas lagi, diafragmanya akan naik lagi. Ya kan, diafragma bentuknya kubah. Ketika inspirasi, dia akan turun ya. Bisa kebayang ya.
kanan dan kiri. Jadi untuk pemeriksaan peranjakan diafragma dilakukan di kedua sisi. Oke? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Cukup jelas ya? Cukup jelas, oke? Apa? Mau tanya kalau yang whispered perspective. Sama kayak bronchopneumonia. Oh sama. Cuman dia metodenya berbeda ya. Nanti kalau ini pakai apa? Suara apa? Whisper tuh berarti ngapain? Whisper, bisik-bisik. Berarti kalau memang ada konsolidasi suaranya kedengaran lebih kenceng ya. Tapi prinsipnya sama dengan bronchopneumonia ya. Oke, sudah deh. Terus ini nebu ya. Dok mau tanya, Apa? kalau misal posisinya tadi pasiennya nggak bisa duduk kan berarti disarankan untuk miring Miring. dari belakang, itu berarti untuk hasil pemeriksaannya juga menyesuaikan. Betul. Dia kan berbeda. Nah itu kalau misal kayak efusi gitu berarti tetap nggak bisa Nggak untuk bisa. miring gitu. Nggak bisa. Kalau misalnya kamu ukur ketinggian SIC-nya kan, nggak bisa juga. Nggak bisa. Tapi dari atas ke bawah kan kamu bisa. Oh kira-kira batasnya di sini, tapi bukan ketinggian SIC-nya. Karena dia, oh ini efusinya sebelah sini. Kepentingannya untuk apa? Untuk ngambil, untuk proof, ya. Saya ini punggungnya ya, punggungnya saya perkusi nih. Punggungnya pasien, ini kepalanya di sini ya, kebayang ya. Saya perkusi nih, tok 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 tok. Efusinya sebelah mana nih? Saya efusinya sebelah yang bawah sini ya, paru yang sebelah sini. Saya turun ke bawah, ini kan masih sonor. Nah di sini baru redup nih, redup sama. Oh ini redupnya sebelah sini, saya egofoni dulu dari atasnya. Ya, terus habis itu nih kita tusuknya di bawah sini. Jadi kalau pasien posisinya miring, kita ngambilnya di bawah sini. Atau kalau pasien berbaring juga sama deh, kan ada pasien yang nggak bisa duduk tuh, dia baring. Nanti alasan, saya residen ya tak suruh ngambil, dok saya nggak bisa ngambilnya karena pasiennya nggak bisa duduk. Nah nggak boleh jadi alasan. Efusinya ada di bagian bawah, otomatis kita perkusinya begini deh. Nah paham ya. Jadi menurut ini tadi di bawah gitu, ketika sudah ketemu bawahnya kita cari satu atau 2 cm di bawahnya untuk nusuk pakai jarum ya, untuk fungsi. Ya apa? Dok, mau tanya kalau misalkan efusi pleuranya cuma dikit kayak misalnya 150 dok. Kalau Nggak misalnya kedengeran. nggak kedengeran. Nah, Itu pakai USG. berarti butuh USG. Betul. Agak susah, harus di guiding. Karena 100 sampai 150 itu biasanya masih di bawah diafragma deh kalau kamu duduk. Kamu memenuhi diafragma itu 500 deh butuhnya deh. Jadi kebayang ya, diafragmamu ini terus dia ketutup dia rata, jadi fototorak tuh loh. Dia ketutup diafragmanya itu 500. Ya, bisa dipahami ya kalau itu 500, kalau 150 otomatis nyumprit di bawah di sudut costophrenikus itu. Ya, jadi harus pemeriksaan fisik susah banget. Biasanya kita guiding dengan USG ya. Apa Mas Ahmad ada pertanyaan apa? Enggak, kalau misalkan efusi pemeriksaan kan tadi kan, tapi tadi efusi kalau efusinya masih rendah kan nggak ketahuan ya. Cuma kalau efusinya udah tinggi itu kita bisa meriksa si apa namanya diafragmanya tetap. Nggak bisa. Jadi kalau terlalu rendah juga istilahnya kayak paru normal suaranya. Bisa kita periksa keranjakan diafragma, masih bisa. Tetapi kalau efusinya masif, suaranya akan redup dari atas. Kamu nggak akan bisa bedain itu redupnya si efusi dengan perbatasan antara paru sama diafragmanya sulit. Itu pada efusi masif. Masif itu lebih dari setengah ya. Tapi kalau masih setengah ke bawah masih bisa. Nah kalau yang memang definisi masifnya ini masif dia benar-benar memenuhi satu hemitorak deh. Nah kalau definisi masif yang menurut literatur kan memang efusi yang lebih dari setengah hemitorak. Kalau masih lebih dari setengah sesuai definisi literatur, kita masih bisa nyari perubahan dari sonor ke redup tapi ke cairannya. Tapi kalau yang masif benar-benar memenuhi satu hemitorak, misalnya kanan ya, dan mendorong ke arah kiri itu nggak bisa, karena suaranya akan semuanya redup. Kamu nggak akan bisa nih telepon dokternya, dokter ini kira-kira setinggi SIC 4, nggak bakal. Egofoni pun juga sulit, ya. Pasti suaranya cuma kedengeran nggak jelas gitu aja, ya. Misalnya nanti kamu foto dan ketemu, kira-kira dia cairan langsung kamu tusuk aja di SIC. Yang aman itu di SIC 4 atau SIC 5, di linea axillaris anterior atau axillaris posterior. Kalau untuk fungsi, ya. Tempat-tempat di mana tadi saya perkusi. Ya, di sini. Oke, ada lagi untuk pemeriksaan fisik yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Nanti kalau ekogori buat apa sudah tahu ya. Nggak lupa ya. Jadi paham di situ. Pemeriksaan fisik bukan cuma kanan kiri, tapi ada manuver ya. Kemudian ini nih
nebu. Ada yang bisa nebu? Semua nggak bisa ya, gampang kan nebu. Oh iya boleh. Ya, jadi nebu itu teknik pemberian terapi ya, pemberian terapi inhalasi dengan istilahnya dia kekuatan ya atau dorongan dari jet. Ini kan jet nebulizer ya namanya. Ada yang ultrasonic, ada yang jet. Ini yang jet nebulizer yang umum digunakan untuk pasien. Pertama yang kita isi dulu untuk obat nebunya apa saja. Apa saja sih dok yang obat nebu itu? Ada bronchodilator, ada kortikosteroid, ada juga antimuskarinik, ada antibiotik, ada juga mukolytik ya. Kalau antibiotik itu ada, tetapi kayaknya di Indonesia belum masuk deh. Udah lama sebenarnya tuh. Di tahun berapa ya itu antibiotik untuk bentuk nebu itu ada, cuma kita saya nggak ngerti kenapa nggak masuk, apa karena mahal sekali atau bagaimana ya. Tapi nggak boleh tuh antibiotik yang injeksi kamu masukkan ke nebu ya, nggak boleh ya. Jadi dia berbeda untuk viskositasnya apanya itu nanti nggak bisa nyebar atau bagaimana atau mau bikin iritasi ya. Tapi kalau mukolytik itu ada yang memang khusus nebu ya, mukolytik untuk pengencer dahak terus dan banyak biasanya dipakai untuk anak-anak ya, anak-anak yang susah minum obat atau mungkin rewel kalau batuk atau pilek ya, kadang diberikan itu. Kemudian bronchodilator yang paling umum digunakan pada pasien-pasien yang mungkin ada sindroma obstruksi, baik itu asma atau PPOK atau mungkin sindroma obstruksi bekas tuberkulosis ya, kita bisa berikan untuk nebu bronchodilator tadi. Kalau kortikosteroid ya pastikan dulu kira-kira pasiennya memang butuh kortikosteroid atau tidak. Kalau butuh baru dikombinasikan ya. Nanti coba buka sama nutup ya, karena kalau pas ujian biasanya waktumu habis buat kotak-kotak ini, saya sebel ini ya. Jadi jangan, jadi ininya jangan lupa dipasang karena ini adalah dispersinnya. Kalau kamu nggak pasang ini, obatnya tidak akan istilahnya menjadi percikan kecil-kecil ya. Harus dipasang dulu di dalamnya, kemudian kita tuangkan obatnya. Dulu tuh masih ada obatnya loh, sekarang makin nggak ada ya. Dan jadi ada obatnya kamu masukkan ya, kemudian kamu tutup, baru disambungkan ke masker atau sumpunya ya. Jadi sumpup nebu itu berbeda ya dek. Nanti kadang ada perancunya itu kamu diberi ini di sebelahnya. Kalau ujian itu mesti ada ini. Karena waktu saya uji itu ininya dijebol sama anaknya. Ya, rusak properti ya. Nah, jadi nggak boleh ya. Jadi sudah ada, mesti kamu cari yang nggak ada ininya ya, ingat-ingat ya, yang nggak ada karena ini mesti ada. Saya heran mesti ditaruh. Kita tahu buat apa ya. Jadi nanti masih sebelahan dan dia bentuknya sumupnya mirip ya. Kadang warnanya sama-sama hijau loh di ininya ya, tapi hijaunya ya hijau aja nggak ada bawahnya ya. Ingat-ingat ya, jangan sampai ambil yang ini ya. Nanti kamu sambung ya, kemudian kamu cari untuk channelnya masukkan ke sini, baru satunya ke sini, terus jangan lupa dicolokin, kemudian kita pasang ke pasiennya ya, kita pasang, diketatkan. Sebelum dipasang supaya kita bilang dulu, Pak ini obat nebu saya pasang, nanti ketika dipasang Bapak bernapas seperti biasa ya. Tidak perlu panik, tidak perlu bingung. Kalau Bapak merasa tidak nyaman bilang ya, tarik nafas dalam kemudian dibuang ya. Seperti itu. Jangan lupa diberitahu seperti itu karena di pasiennya kadang ditahan nafas atau bagaimana udah terlanjur keluar alat nebunya. Setelah itu baru dipasang, kemudian kita nyalakan